Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dekopinda Kota Cilegon hari ini hari Sabtu 22 Februari 2025 menghadiri rapat anggota tahunan Kokarsi, Koperasi Karyawan PT Sankyo Internasional Indonesia di The Royal Krakatau. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih, salam koperasi dari Dekopinda Kota Cilegon. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita memasuki ke acara yang pertama, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dan Mars Koperasi Indonesia. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Laporan panitia penyelenggara. 5. Sambutan-sambutan. 6. Rapat paripurna 1. 7. Rapat paripurna 2. 8. Rapat paripurna 3. 9. Isoma dan door prize. 10. Pengesahan ketetapan dan keputusan RAT tahun buku 2024. 11. Pembacaan doa dan memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dan Mars Koperasi Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. RAT tahun buku 2024 Kokarsi Uni Cilegon pada hari ini tanggal 22 Februari 2025 secara resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat anggota Koperasi Unit Cilegon, yang terhormat Direksi PT Sanju, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mari kita bertolong-tolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi kita jangan sesekali bertolong-menolong dalam dosa dan kerusuhan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita semua bisa berkumpul di sini
dalam rangka mengikuti acara rapat anggota tahunan tahun buku 2024 Koperasi Konsumen Karyawan PT Sanko Indonesia Internasional di Cilegon. Forum ini adalah wujud nyata dari semangat gotong royong, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Tahun 2024 telah kita lalui dengan segala tantangan dan pencapaian. Dalam tahun kedua kepemimpinan kami ini, kami terus berupaya menjalankan amanah yang diberikan oleh anggota. Kami menyadari bahwa perjalanan ini tidak mudah, namun dengan dukungan penuh dari seluruh anggota, manajemen, pengurus, pengawas, dan semua pihak yang terlibat, kami berhasil melanjutkan operasional koperasi dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan kebersamaan. Di tahun 2024, beberapa capaian di bidang keanggotaan misalnya, meski mengalami penurunan sejumlah 4,6% dari 1.300 anggota menjadi 1.245. Penurunan ini menjadi evaluasi bagi kami untuk meningkatkan strategi promosi manfaat koperasi kepada karyawan baru di PT saya sebagai tokoh penggerak koperasi. Dan juga kami mendapatkan 100 perusahaan supply chain yang juga pro koperasi dalam penghargaan 100 corporate koperasi award 2024 untuk PT Sanko Indonesia Internasional. Kami mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi. Salah satu langkah konkret adalah melalui pinjaman yang fleksibel, yang simpanan wajib yang stabil. Meskipun ada penurunan pendapatan suku bunga 6,4%, kami optimis bahwa penyesuaian suku bunga dari 1% menjadi 0,8% akan membantu anggota mengelola keuangan mereka secara bijaksana. Kemudian di bidang usaha pelayanan anggota, kami mencatat pertumbuhan signifikan. Pinjaman emergensi meningkat 19,7%. Sementara layanan konsumsi di konsumen tetap menjadi andalan meskipun ada penurunan laba sekitar 4,%. Hal ini momentum bagi kami untuk melakukan diversifikasi produk dan optimalisasi distribusi barang. Di sisi lain, pelayanan non-anggota juga memberikan kontribusi signifikan. Usaha purchase order tumbuh besar sebesar 9,8%. Dasar labor supply mencatat peningkatan laba sebesar 6,2%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfokus pada anggota, tetapi juga peran aktif dalam mendukung operasional PT Sanko Indonesia Internasional. Dan dalam hal ini, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas support yang telah diberikan dari manajemen terhadap koperasi. Mohon aplaus untuk manajemen kita. Hadirin yang saya hormati, pertumbuhan SHO kita yang lumayan stabil, cukup stabil. Salah satu poin penting yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah hari ini kita mendapatkan penurunan SHO hasil atau sisa hasil usaha cukup signifikan setelah pajak. Meskipun realnya penurunan SHO hanya 2%, yaitu dari 7,7 miliar di tahun 2023, di tahun 2024 menjadi 7,5 miliar. Namun setelah pajak tahun sebelumnya dari 6,5 menjadi 5,6. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian pengakuan pajak yang dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, meliputi koreksi pajak. Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan yang lebih transparan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, Vokasi melakukan koreksi pajak atas kegiatan usahanya. Koreksi pajak ini
menyangkut penyesuaian atas pajak penghasilan atau PPh, pajak penghasilan badan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN yang mengakibatkan beban pajak bertambah secara signifikan. Penyesuaian pajak ini secara langsung mengaruhi laba bersih koperasi setelah pajak yang pada akhirnya berdampak pada SHU yang dibagikan kepada anggota. Meskipun demikian, kami ingin menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan koperasi dan menjaga kepatuhan kita terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Selamat datang Bapak Kopit. Kalau di tahun 2024 kita melaksanakan pelatihan 2 kali dalam setahun untuk anggota hanya terkait dengan pengoperasian, insya Allah kita juga akan meminta nanti pemateri untuk menyampaikan bagaimana tata kelola keuangan yang baik sehingga kita bisa memilih keuangan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita coba di tahun 2024 telah membeli gedung sebelah dan insya Allah setelah lebaran nanti kita akan menikmati gedung tersebut untuk meningkatkan kenyamanan belanja anggota. Dan ini mungkin bisa dilihat rencana kami. Dan insya Allah sebagai penutup, saya ingin mencicipi ayat suci Al-Quran, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Urusan pekerjaan di 2024 telah selesai kita laksanakan. Di 2024 kita akan hadapi, akan kita song-song, tapi tetap wa ila rabbika farghab. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh anggota manajemen PT Santu Indonesia Internasional dan semua pihak yang telah mendukung kemajuan koperasi. Semoga kerjasama yang baik terus terjalin erat dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus berinovasi dan berkesejahteraan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan pertama untuk pada poin ini yang saya ambil itu untuk Cilegon khususnya kita membangun koperasi itu harus dengan artinya berbanding lurus dengan kesejahteraan anggota. Jadi ada apalah artinya kalau koperasinya besar tapi berbanding terbalik dengan kesejahteraan anggota. Jadi pada akhirnya nanti tujuan kita membangun koperasi ini adalah untuk kesejahteraan anggota. Ya. Jadi terima kasih Pak Eris, pagi ini saya kasih kesempatan untuk menyampaikan yang mudah-mudahan ini kalau disebut gagasan mungkin bisa Pak ya. Jadi ada beberapa yang memang Pak Eris tadi sampaikan bahwa ada beberapa program ini untuk edukasi. Nah itu mungkin sejalan dengan apa yang selama ini saya angan-angankan ya. Jadi mudah-mudahan pada acara pagi ini anggota itu tidak hanya fokus pada minta ditambah pelapor pinjaman, ya, tapi lebih fokus bagaimana kita ke depan. Jadi Pak, Ibu, tolong misalkan hari ini itu tolong diperjuangkan bagaimana anggaran pendidikan untuk anggota itu ditingkatkan, ya. Bagaimana kita ini bisa memberdayakan anggota ini agar dia teredukasi dengan baik. Bagaimana anggota ini bisa memanfaatkan fasilitas pinjaman koperasi yang cukup ini untuk bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Jadi fokusnya lebih di situ Pak. Jadi kita fokusnya harus lebih jangka panjang, lebih untuk lebih berkembang artinya.
lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi. Jadi ya mohon maaf saya sampaikan di sini jangan hanya untuk pinjaman, tapi bagaimana cara memanfaatkan pinjaman. Mungkin juga Pak pengurus yang mudah-mudahan juga kedepannya ada program untuk edukasi, kemungkinan di antara anggota ini ada yang mempunyai UMKM. Ini kan bisa bersinergi dengan dinas koperasi dan UMKM. Ya saya pernah ngobrol dengan Pak Agus, kebetulan tetangga Pak Asep. Jadi sekarang ini binaan dari dinas koperasi dan UMKM kurang lebih ada 400. Nah, tidak ada salahnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Taufik Rahmat SE. Kepada Bapak Taufik kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ighfir li wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kawan-kawan, yang saya hormati seluruh pengurus, pengawas, manajer dan karyawan dan seluruh anggota koperasi yang saya hormati, di sini hadir Pak Kabid, Sekretaris Dinas Koperasi Provinsi Banten, Pak Asep Farhan, Ibu kita dari Dinas Koperasi Kota Cilegon, di sini hadir Ketua Bikopinda Pak Pur dan Pak Nur yang tadi menyerahkan buku. Terima kasih. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Mudah-mudahan koperasi kita tetap maju ke depan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Dedi, direktur kita yang telah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh penggerak koperasi tingkat nasional pada Hari Koperasi kemarin 2024 di Batam. Kebetulan saya dengan Pak Edison mendampingi. Ini menunjukkan kemajuan kita, Bapak Ibu sekalian, semangat kita tentang koperasi santuy. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini ada dua hal yang ingin saya coba diskusikan ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan undang-undang perkoperasian, yang kedua soal pajak. Kira-kira gitu ya. Yang pertama kan Dedi, bahwa pada hari ini ya telah dibahas dan sedang dibahas rancangan undang-undang perkoperasian di Badan Legislasi DPR. Jadi insya Allah habis Lebaran kita punya undang-undang koperasian baru. Ada beberapa hal yang saya cermati di dalam rapat dengan pendapat di Badan Legislasi DPR itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa citra koperasi sekarang ini luar biasa buruk. Dan koperasi itu dianalogikan atau diasosiasikan dengan simpan pinjam, Pak. Maraknya pinjol, maraknya rentenir, maraknya bank emo, gitu ya, itu menjadikan istilah citra koperasi itu jelek. Padahal yang namanya pinjol itu kan, bank keliling, kosipa, itu sebetulnya banyaknya ya, kebanyakan itu adalah apa? Perusahaan pribadi yang berbaju koperasi. Koperasi abal-abal, dan dia bukan koperasi. Tapi isu itu yang terangkat di dalam rapat ini. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa konsekuensinya, Bapak Ibu sekalian, bahwa urusan simpan pinjam ini, Bapak Ibu sekalian, urusan simpan pinjam ini itu akan menjadi semacam bab tersendiri di dalam undang-undang kita yang ada. Jadi mungkin aturannya agak lebih ketat begitu, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam rencana kita ke depan, terutama untuk koperasi kita, relevansinya Bapak Ibu sekalian, supaya wabil khusus unit usaha simpan pinjam ini harus betul-betul kita kelola dengan baik. Ya, nasabahnya harus anggota, dikelola terpisah dengan unit usaha yang lain. Ya, syukur kalau saya ini menggunakan teknologi informasi. Ya, kira-kira seperti itu arahnya, kalau saya lihat. Kemudian di dalam rancangan undang-undang kita juga memungkinkan koperasi didorong untuk menggarap sektor-sektor real di luar sektor keuangan.
Jadi kalau seandainya koperasi kita saat ini menggarapkan beberapa kegiatan usaha, di luar simpan pinjamnya, itu sudah tepat. Dan itu yang akan didorong untuk kemajuan koperasi kita ke depan. Nampaknya itu. Ya, dua isu itu Bapak Ibu sekalian yang saya tangkap dalam rancangan undang-undang koperasi kita ke depan. Jadi fokus ke simpan pinjam supaya lebih profesional, terpisah dengan unit usaha yang lain. Yang kedua adalah kita kembangkan kegiatan-kegiatan usaha di sektor ini. Kira-kira seperti itu arahnya Bapak Ibu sekalian. Habis lebaran ini diketok RUU ini juga dilakukan lobby-lobby lah kira-kira dengan eksekutif. Dan yang jelas bahwa tugas Kopi memperjuangkan seluruh aspirasi gerakan koperasi supaya di dalam undang-undang ini dan terbebas dari koperasi kita. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Mikro, Kota Cilegon yang dalamnya diwakili oleh Ibu Kabid, Ibu Haji Atikoh. Yang saya hormati Dekopimil Banten, Bapak Taufik. Yang saya hormati Dekopim Cilegon, Bapak Purnomo. Yang saya hormati Ketua Umum Koperasi Cilegon, Bapak Eris Kadarisman beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Badan Pengawas Koperasi Bapak Heru beserta jajaran. Yang saya hormati Dewan Penasihat Koperasi Umi Cilegon Bapak Arif. Yang saya hormati Direksi PT Sankyu Indonesia Internasional Bapak Haji Dedi Mufti beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Koperasi Sekunder Bapak Dodi Suprapto, serta para tamu undangan yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang saya hormati dan saya banggakan seluruh anggota Koperasi Umi Cilegon. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat berkumpul dalam rangka rapat anggota tahunan tahun buku 2026 Koperasi Umi Cilegon dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, saya mewakili Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Banten karena Pak Kadis kebetulan ada tugas, sehingga mohon izin beliau menugaskan kepada saya untuk memberikan sambutan. Saya pada kesempatan ini dapat hadir di sini dan merasa bangga berkumpul dengan Bapak Ibu semua dari gerakan koperasi yang merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan. Saya mewakili Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Banten menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Koperasi Cilegon yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan tepat waktu. Ya. Aplaus dulu nih. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Dinas Koperasi yang menjadi premier provinsi itu lebih dari 900 koperasi, dan yang telah melaksanakan RAT biasanya setiap tahun itu hanya 1/3 dari jumlah koperasi yang melaksanakan RAT, dan yang melaporkan hasil RAT-nya ke dinas itu mungkin hanya 10%. Artinya di dalam aplikasi Kementerian Koperasi yaitu ODS, jadi koperasi banyak yang grade-nya mungkin ya, tapi kalau Sankyu enggak. Kenapa? Karena mereka tidak melaporkan hasil RT-nya kepada koperasi, kepada Dinas Koperasi. Koperasi kemarin tahun 2024
Koperasi Sangkyu ini, ya, koperasi ini mendapatkan penghargaan sebagai Hari Bakti Koperasi sebagai tokoh ya, dalam Hari Koperasi Komisi Bandung kemarin. Ya, bukan? Dan juga pada Haji Dedi Mufti sebagai mendapatkan bintang pertama nasional ya untuk kategori koperasi, dan kemudian PT Sangkyu juga mendapatkan penghargaan sebagai 100 perusahaan yang mensupport kegiatan usaha koperasi. Ini luar biasa. Jadi saya melihat memang koperasi-koperasi karya ini akan lebih bagus lagi apabila disupport penuh oleh manajemen ya. Dan ini alhamdulillah PT Koperasi didukung oleh manajemen PT Sangkyu. Bapak Ibu ini sekalian saya hormati, RAT ini adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi yang menjadi wadah bagi seluruh anggota koperasi untuk dinilai kinerja komite pengawas. Saya melihat bahwa pengurus koperasi telah berusaha semaksimal mungkin ya, dan ini merupakan suatu capaian yang luar biasa karena saya lihat ada kenaikan dari jumlah aset. Ini kita simak hasilnya. Yang harus diperbaiki adalah dari aspek keanggotaan. Rata-rata koperasi itu buku anggotanya nggak lengkap, rata-rata ya, baik yang manual maupun digital. Tidak dilengkapi dengan tanda tangan, tidak dilengkapi dengan cap jempol, sehingga ya, oleh PT Survei Indonesia diidentifikasikan sebagai koperasi penuh. Ini yang harus dipatuhi oleh koperasi-koperasi ya, agar aspek keanggotaan, aspek pola usaha, aspek pembiayaan itu diperbaiki ya, agar koperasi ini menjadi koperasi memberikan kemudahan dalam setiap langkah-langkah kita. Amin. Kemudian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya sedikit pantun ya, boleh ya? Boleh. Kemudian mencari rekan. Pasar pagi membeli durian. Durian manis dimakan rame-rame ya. Bersama koperasi kita bergandengan tangan membangun ekonomi rakyat sejahtera. Bila kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia Internasional Bapak Haji Dedi Mufti SE. Kepada Bapak Haji Dedi kami persilakan. Saya tidak punya pantun. Saya ingin salam perusahaan ya. Yang meriah yang di belakangnya. Guanjeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh anggota Koperasi Unit Cilegon peserta RAT tahun buku 2024 sebagai badan tertingginya koperasi. Kemudian saya ingin menyapa tamu-tamu kita yang hadir hari ini. Pertama, Bapak Haji Taufikul Rahman SE, teman saya ini beralaman dari Depok Inwil, Provinsi Banten. Selamat datang Pak. Kemudian hadir juga Kepala Dinas Koperasi Provinsi Banten yang hari ini diwakili oleh Bapak Asep Fakar MAK, Sekretaris Dinas. Selamat datang Pak. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon yang hari ini diwakili oleh Ibu Kabid, Ibu Hajah Atikoh SAG MSI, Kabid apa tadi Bu? Bidang Kabid Koperasi Cilegon. Kemudian yang saya hormati teman kami juga Bapak Purnomo, Ketua Dekopinda Kota Cilegon. Kepada bapak-bapak ini dan ibu ini saya harus mengucapkan spesial terima kasihnya, karena selama ini beliau-beliau inilah yang sudah membantu pembinaan kepada koperasi PT Sangkyu dan juga sudah mengenalkan sampai ke tingkat nasional koperasi PT Sangkyu. Terus untuk tamu-tamu kita yang spesial hari ini hadir. Yang saya hormati rekan direksi dari PT Sangkyu Logistik Indonesia Bapak Putra Negara, jajaran manajemen yang hari ini cukup banyak, saya tidak sebut satu persatu,
mulai dari general manager, deputy general manager, para divisi manager, deputy divisi manager, sampai manager, semua hadir. Aplaus kepada bapak-bapak dan ibu hari ini, karena di tangan beliau lah saya yakin kemajuan Koperasi unit Cilegon menjadi fakta yang tidak terbantahkan, karena bisnisnya disupport oleh bapak-bapak yang hadir di depan. Aplaus sekali lagi. Jajarannya Bapak Haji Heru dan jajaran dari Badan Pengawas dan dari Dewan Penasihat Bapak Afif, juga yang saya tidak akan saya tinggalkan, Ketua Koperasi DPP Koperasi SKD Bapak Dodi Suprapto dan jajarannya, dan dari pengurus-pengurus unit Jakarta SRI yang hari ini juga hadir. Mungkin tamu-tamu kita berpikir, kenapa banyak sekali pengurus ya Pak ya? Mungkin Bapak sudah tahu bahwa di PT Sangki ini kita spesial Pak. Koperasi punya saham 31,12% di perusahaan, diwakili oleh SKD-nya sebagai pemegang saham. Unit-unitnya ada 3, Cilegon, Tangga Pusat, dan Sangki Logistik Indonesia. Sebelumnya ada Asahan, tapi karena bisnisnya tutup, di sana tutup. Dengan memegang saham 31,12% dari aset neraca kita 2024 yang hampir 1 triliun, bisa dibayangkan berapa aset modal yang dipunyai oleh koperasi di perusahaan PT Sangki. Hanya pun mendapatkan anugerah penghargaan sebagai 100 perusahaan yang peduli koperasi nasional. Itu salah satu pertimbangan mungkin Pak Taufik menyodorkan PT Sangki sebagai perusahaan yang peduli koperasi, karena nyatanya hampir tidak ada koperasi punya saham di perusahaan sampai 31,12%. Bayangin Pak, itu bisa kita sampaikan apa yang menjadi manfaat. Tentu kalau tadi di bisnis koperasi ada sifat pinjam, kemudian dapat SHU-nya. Berkat adanya saham, maka dividen perusahaan pun kita bagi lagi kepada koperasi-koperasi tadi dalam bentuk nanti juga ada pembagian namanya DPKK, dana ponak keanggotaan koperasi. Itu pengganti dari istilahnya uang saham. Kalau yang namanya punya dividen pasti punya saham, punya keuntungan profitnya, dividennya diberikan. Nah, dirasakan oleh seluruh anggota dalam bentuk DPKK. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang kami dorong dari manajemen kepada perusahaan ini. Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan Koperasi di Cilegon yang saya hormati, saya belum menyapa satu lagi yang berjasa membesarkan Koperasi Cilegon. Yang saya hormati manajer Koperasi Cilegon, Bapak Buyung Supari SC dan jajarannya. Minta maaf lupa tersebut Pak Buyung. Bapak Ibu, dalam mewakili manajemen sambutan kali ini, saya ingin sampaikan gambaran bahwa jangan khawatir, perusahaan tahun ini masih membuka kinerja yang sangat positif. Terbukti laba sebelum audit tahun 2024 sekarang ini meningkat hampir 3 kali net profit kita dibanding tahun 2023. Yang sebelum audit saya sampaikan open di sini karena Bapak ada pemegang, Bapak Ibu semua ada pemegang saham untuk dapat bagian dari working supply. Oleh Ketua Umum Koperasi Sekunder Bapak Dodi Suprapto, sekaligus dilanjutkan dengan penyerahan dana purna keanggotaan Koperasi atau DPKK secara simbolis. Haja Atiko sebagai Kabid Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon, yang terhormat Bapak Taufik Rahman sebagai Ketua Dekopinwil, dan Bapak Purnomo sebagai Ketua Dekopinda Kota Cilegon. Yang saya sangat kasihi semua anggota Koperasi unit Cilegon, karena Anda adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Selamat pagi para Bapak Ibu semua.
dan yang terhormat Ketua Koperasi Unit Cilegon Bapak Eris dan jajarannya, yang terhormat Badan Pengawas Koperasi Unit Cilegon Bapak Heru dan jajarannya, yang terhormat Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Sankyu Indonesia Internasional Bapak Ahen, selamat pagi Bapak. Yang terhormat Ketua Koperasi Unit Jakarta Kantor Pusat yang baru saja terpilih kembali menjadi Ketua Umum Koperasi Unit Kantor Pusat Bapak Hari Sahono. Yang terhormat anak bungsu kita Unit Koperasi PT SRI Bapak Andre, selamat datang Bapak Andre, semangat Bapak Andre. Dan yang paling saya hormati Direksi PT Sankyu Indonesia Internasional Bapak Dedi Mufti, Direktur PT Sankyu Logistik Indonesia Bapak Putra Negara, dan jajaran manajemen PT Sankyu Indonesia Internasional yang sangat saya Bapak Dedi dan Bapak Asep dan semuanya. Saya kembali berpikir bahwa tugas kami sebagai Koperasi SKD, sebagai wadah penjaga saham koperasi di PT Sankyu Indonesia Internasional itu semakin lega, karena ya bapak-bapak yang kebetulan Pak Asep dan Pak Taufik, jajaran-jajaran petinggi PT Sankyu Indonesia saat ini itu adalah pelaku dan penggerak koperasi PT Sankyu Indonesia Internasional. Sekarang beliau sudah menjabat atau mempunyai privilege yang lebih daripada kita, sehingga sejalan dengan tema dari Koperasi Indonesia Cilegon, komitmen dan kolaborasi. Saya berharap besar kepada bapak-bapak yang punya privilege, punya pengalaman dan pelaku sejarah daripada koperasi itu sendiri untuk menggunakan privilege itu untuk membantu pengembangan daripada koperasi. Yang tidak elok ya Pak Dedi ya, sebagai pelaku sejarah koperasi, begitu kita sudah punya privilege, tidak membantu kami, membantu menyerbukan serbuk sarinya supaya perusahaan dalam hal ini bunganya itu bisa berkembang. Si lebahnya jangan hanya mengisap matinya saja, jadi saling berkaitan itu ada. Karena tidak terlepas daripada sejarah koperasi PT Sankyu Indonesia Internasional itu dari situ Pak. Mungkin kalau di logo koperasi yang ada di sini itu ada huruf J, I atau I, terus huruf C, huruf A, ada J, I, C, A. Itu adalah sebenarnya Japan International Cooperation Agency, yang salah satu manfaatnya itu adalah membantu negara-negara berkembang. Saat itu kita memang masih negara berkembang, dari pemerintah Jepang untuk membantu kemakmuran daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya perusahaan Jepang yang menanamkan modal di Indonesia. Momennya saat itu untuk bisa mewujudkan cita-cita juga dari JICA-nya itu adalah Bapak Presiden Soeharto saat itu juga menghimbau pada perusahaan-perusahaan untuk supaya koperasi itu bisa mendapatkan bisa mempunyai penyertaan saham dalam satu perusahaan. Itu momennya, sehingga terjadi simbiosis mutualisme tadi. Triggernya itu akhirnya kita mendapatkan atau mempunyai saham di PT Sankyu. Pertamanya 10%,
meningkat menjadi 12,37 dan langsung melejit menjadi 31,12%. Sehingga jelas bahwa saham koperasi di suatu perusahaan itu adalah saham koperasi itu sendiri, bukan saham koperasi, bukan saham itu dimiliki oleh pengurus koperasi. Saham itu bukan dimiliki oleh anggota koperasi, tapi saham itu adalah dimiliki koperasi itu sendiri. Kita sebagai anggota koperasi bisa mendapatkan manfaat daripada penyertaan saham itu di koperasi. Itu yang saya harapkan bisa menjadi pemahaman semua buat kita, bahwa saham yang kita punya di suatu perusahaan itu adalah saham koperasi, dan dari saham itu kita bisa mendapatkan manfaat. Salah satunya tadi sudah disebut oleh Pak Dedi, itu adalah DPKK, Dana Purna Keanggotaan Koperasi. Tahun buku 2023 kita mengeluarkan besar sekali DPKK itu 1,4 miliar tahun buku 2023. Sedangkan di tahun 2024 ini, tahun buku 2024 ini sekitar 600 juta. Jadi manfaat itu yang kita peroleh, bukan sahamnya itu sendiri, bukan. Karena kami juga mengelola dividen itu untuk menunjang kegiatan usaha di koperasi unit. Itu yang artinya kita perlu pemahaman semuanya. Saya kira itu saja, karena saya sangat berharap tema menjalin komitmen dan kolaborasi itu bisa menjadi fondasi buat koperasi unit yang lain. Ada kebanggaan tersendiri dengan prestasi-prestasi koperasi unit di PT Sankyo. Minggu lalu kami mengadakan RAT koperasi unit kantor pusat, yang saat itu juga ada pemilihan ketua umum yang baru dan Pak Hari yang terpilih. Saat itu juga koperasi unit kantor pusat juga mendapatkan koperasi sehat kabupaten, ya Pak, atau provinsi, Kabupaten Bekasi. Dan saya melihat buku laporan ini juga sangat senang sekali bahwa usaha koperasi itu bisa menghasilkan manfaat buat anggotanya dengan nilai aset dan nilai segala macam yang itu sangat luar biasa. Ditambah lagi hari ini RAT koperasi unit Cilegon, kalau kemarin unit kantor pusat saya bicaranya wow gitu, sekarang ini saya bilangnya wow. Jadi lebih hebat lagi karena ditandai dengan prestasi sebagai penghargaan bakti koperasi tingkat provinsi Banten, itu luar biasa. Kemudian Bapak Dedi juga menjadi tokoh penggerak 100 tokoh koperasi yang saat itu juga dianugerahi bintang Pratama itu di Batam, dan dampaknya kepada perusahaan PT Sankyo mendapatkan tadi 100 perusahaan yang menyokong penuh kegiatan daripada koperasi. Dan saya menunggu anak bungsu kami nih, Pak Andre, RAT-nya aman. Semangat Pak Andre, mindsetnya mencoba dan belajar. Selamat pagi. Selamat pagi. Kepada Bu Dodi, mohon untuk tetap di tempat perjalanan. Alhamdulillah selesai sudah liputan Dekopinda Kota Cilegon menghadiri RAT Koperasi Karyawan PT Sankyo Kokarsi tahun buku 2024. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.